Konflik Iran kini sudah memasuki hari ke-25 dan situasinya benar-benar di ujung tanduk. Hari ini kita akan lakukan bedah taktis. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan dan siapa yang sebetulnya unggul? Yap, setelah 25 hari pertempuran yang luar biasa sengit, kita sampai di titik ini. Sebuah kebuntuan. Tapi ini bukan kebuntuan biasa. Ini kebuntuan yang sangat berbahaya. Gak ada satu pihak pun yang kelihatan mau mundur, dan taruhannya makin tinggi dari hari ke hari. Jadi, gimana cara kita memahami semua ini? Nah, biar nggak bingung, kita akan bedah semuanya dalam 5 bagian penting. Pertama, kita lihat rencana permainan masing-masing pihak. Kedua, kita akan dalami 4 front atau 4 medan pertempuran utama. Lalu kita cek papan skor di hari ke-25. Keempat, kita selami drama, perundingan, dan ancaman yang terjadi di belakang layar. Dan terakhir, kita coba menerka jalan ke depan. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, rencana permainan. Karena untuk ngerti sebuah perang, kita harus tahu dulu apa tujuan akhirnya. Jadi, apa sih yang sebetulnya ingin dicapai oleh koalisi AS dan Israel? Dan di sisi lain, apa target utama Iran? Strategi kedua pihak ini benar-benar kontras ya. Kayak tombak melawan perisai. Di satu sisi, koalisi AS Israel itu mainnya ofensif. Mereka mau melumpuhkan kekuatan militer Iran dan yang terpenting, mengamankan jalur energi. Di sisi lain, Iran mainnya defensif. Tujuan mereka lebih simpel, tapi sangat krusial. Bertahan hidup. Rezimnya harus selamat. Mereka juga mau mempertahankan kemampuan serang mereka, bukan untuk menang, tapi sebagai alat tawar, untuk memaksa kompromi. Jadi, ini bukan sekedar adu senjata, tapi juga adu kuat kemauan. Oke, kita udah tahu kenapa mereka berperang. Sekarang, gimana cara mereka berperang? Nah, ternyata ini bukan satu pertempuran besar di satu lokasi. Konflik ini pecah jadi 4 medan perang yang berbeda, tapi terjadi bersamaan. Para ahli strategi biasa menyebutnya 4 poros. Keempat poros itu adalah perang udara di atas langit Iran, lalu rentetan rudal balasan dari Iran, kemudian pertempuran di jalur laut vital Selat Hormuz, dan yang terakhir, perang bayangan lewat proksi-proksi mereka. Oke, mari kita kupas satu persatu. Poros pertama adalah kampanye udara tanpa henti dari AS dan Israel. Bayangin aja, mereka terus-menerus menargetkan otak dan sistem saraf militer Iran. Mulai dari pusat komando, pertahanan udara, sampai fasilitas-fasilitas strategis lainnya. Tujuannya? Bikin mesin perang Iran bingung, buta, dan lumpuh. Dan dampaknya terasa banget loh. Pertahanan udara Iran itu dipaksa menyala terus-menerus, yang jelas menguras stok amunisi mereka. Radar-radar penting mereka seringkali dibuat buta untuk sementara, yang akhirnya memaksa pusat komando mereka jadi terpecah-pecah. Hasil akhirnya, kemampuan Angkatan Udara Iran buat terbang dan bertempur di udara menurun drastis. Tentu Iran nggak tinggal diam dong. Mereka membalas lewat poros kedua, serangan jarak jauh. Mereka meluncurkan rentetan rudal dan drone bukan cuma untuk bikin kerusakan, tapi juga untuk mengirim pesan yang sangat jelas. Hei, kami masih di sini dan kami masih bisa melawan. Strategi di balik serangan rudal ini cerdik banget. Iran sadar betul mereka bakal kalah kalau duel udara 1 lawan 1. Jadi, daripada begitu, mereka mencoba untuk membanjiri sistem pertahanan tercanggih di dunia dengan jumlah serangan yang masif. Tujuannya bukan cuma menghancurkan target, tapi juga untuk bikin musuh kelelahan dan kehabisan amunisi pencegat yang harganya selangit. Sekarang kita beralih ke poros ketiga, yang mungkin paling bikin ekonomi global deg-degan. Pertempuran untuk mengontrol Selat Hormuz. Ini jalur yang super sempit, tapi sangat vital. Tempat sebagian besar minyak dunia lewat setiap hari. Di sini Iran mainnya kayak catur. Sangat hati-hati, mereka nggak menutup selat itu sepenuhnya, karena itu sama aja cari gara-gara dan memicu respons militer besar-besaran. Sebaliknya, mereka pakai taktik ancaman, gangguan, dan serangan-serangan kecil. Efeknya, ini secara efektif jadi senjata ekonomi. Biaya asuransi pengiriman meroket dan memaksa Angkatan Laut AS sibuk melakukan tugas pengawalan yang mahal. Terakhir, ada poros keempat, perang bayangan, yang dilancarkan lewat sekutu dan proksi mereka. Jadi konflik ini nggak cuma terbatas di Iran dan Israel, tapi menyebar ke seluruh wilayah. Tujuannya apa? Ya untuk meregangkan sumber daya lawan. Israel terus menggempur Suriah dan Lebanon untuk mencegah munculnya front baru. Sebagai balasan, AS juga menyerang milisi pro-Iran di Irak untuk melindungi pasukan mereka di sana. Ini mengubah konflik jadi kayak permainan catur 3D yang super rumit di seluruh Timur Tengah. Nah, setelah kita bedah 4 front pertempuran tadi, pertanyaan terbesarnya adalah,
Setelah 25 hari, siapa yang unggul? Siapa yang lebih rugi? Mari kita lihat papan skornya. Untuk memahami skala serangan Iran, coba lihat angka ini. Lebih dari 400 rudal balistik. Bayangkan, itu volume serangan yang luar biasa besar. Ini menunjukkan tekad mereka dan juga kapasitas industri mereka, bahkan di bawah tekanan yang sangat berat. Tapi, ada sisi lain dari cerita ini. Dari ratusan rudal itu, 357 diantaranya berhasil dicegat. Dan ini baru oleh sistem pertahanan Uni Emirat Arab saja. Gila kan? Ini membuktikan betapa efektifnya sistem pertahanan di sana, tapi juga menunjukkan betapa besarnya tekanannya mereka hadapi. Dan ingat, setiap pencegatan itu biayanya sangat-sangat mahal. Jadi, inilah gambaran kebuntuan yang sesungguhnya. Komando terpusat Iran memang melemah, tapi kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal secara massal masih sangat berbahaya. Di sisi lain, koalisi AS Israel memang menguasai udara, tapi dengan harga yang sangat mahal, stok pencegat mereka terkuras, kru-kru mereka kelelahan, dan pangkalan mereka selalu dalam bahaya. Intinya, kedua belah pihak sama-sama babak belur. Dan kerugian ini nggak cuma bersifat militer. Secara ekonomi, konflik ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Ekspor gas dari Qatar turun 17%, ladang gas Iran rusak, dan biaya asuransi pengiriman meroket. Ini adalah perang yang juga terjadi di dompet kita semua lewat pasar energi global. Di tengah semua pertempuran ini, ada permainan catur politik yang sama sengitnya loh. Permainan perundingan, ancaman, dan ultimatum. Dan gak ada yang lebih jelas daripada ultimatum publik dari Presiden Trump ini. Sebuah ancaman langsung untuk menargetkan infrastruktur sivil Iran. Tujuannya jelas untuk memaksa Teheran ke meja perundingan dan menunjukkan betapa seriusnya Washington. Tapi kita melihat pesan publik yang sangat kontradiktif. AS bicara soal pembicaraan produktif dan menawarkan jeda singkat. Sementara itu, Iran secara terbuka menolak klaim ini, menyebutnya penipuan dan bersumpah untuk terus berjuang. Ini menciptakan dinamika jalur ganda yang sangat gak stabil, di mana ancaman eskalasi berjalan beriringan dengan bisikan deeskalasi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, setelah 25 hari pertempuran yang begitu melelahkan ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah inti dari situasi di hari ke-25. Apakah ini awal dari perang gesekan yang panjang, di mana kedua pihak perlahan-lahan saling menghabisi satu sama lain? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah ketenangan sebelum badai yang jauh lebih besar datang? Mungkin serangan ke pembangkit listrik Iran, atau penutupan total Selat Hormuz, atau pemicu lain yang akan menyeret seluruh kawasan ke dalam perang total? Pertanyaan itulah yang sekarang membuat semua orang menahan napas.